Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku harus membuatmu tahu kelas 7 yang akan kamu hadapi seperti apa kondisinya. Dia introvert, dia menyerah dengan pelajaran sastra dan membuat gurunya sakit hati. Lalu membuat gurunya yang mengajar sains capek. Alasan dia pindah jurusan masih menjadi misteri. Daniel yang pemalas, hanya bisa duduk dan tidak pernah mau berdiri. Moto kehidupan, kalau bisa malas ya malas-malasan. Berikan camilannya padaku. Tidak ada lagi. Sikap apa kamu ini? Aku berhenti. Si rambut cepmek tidak mematuhi disiplin sudah membuat 13 guru emosi. Dan kamu akan menjadi ke-14-nya. Dan dia raja bolos. Dia siswa yang paling membuatku sakit kepala. Stephen, bangun, kelas sudah dimulai. Aku pergi dulu ya. Sepertinya Stephen bolos lagi. Stephen! Siapa sih? Ayo, ikut pulang denganku. Stephen ini keras kepala sekali. Tidak hanya bolos, juga memengaruhi siswa lain. Kalau begini terus, lebih baik biarkan dia belajar di rumah. Tidak boleh karena satu orang merusak satu kelas. Pak, pekerjaanku sangat sibuk. Pulang ke rumah sudah sangat larut. Bagaimana dia bisa belajar sendirian? Bukan aku mau ngomongin kamu. Orang tua adalah guru pertama anak. Tidak boleh dong semua urusan diserahkan pada sekolah. Jika satu kelas di kelas 7, semua seperti dia, bagaimana aku bisa mengajar? Pak, Anda beri dia satu kesempatan lagi. Setelah pulang, aku akan memberinya pelajaran. Kamu tidak usah ikut campur. Lagian aku juga tidak mau kuliah. Kamu berani melawanku? Aku tidak mau masuk sekolah lagi. Kamu lihatlah sikap dia. Jangan pernah berpikir untuk masuk kuliah dalam hidup ini. Berapa banyak uang yang bisa kamu hasilkan dengan melakukan power training seperti Bukan ini? urusanmu. Lagi pula aku tidak pernah berpikir untuk kuliah. Ayahku tidak peduli padaku. Aku juga tidak perlu uang dia. Aku bisa hidupi diriku sendiri dengan kemampuanku. Jadi tidak usah buang-buang tenaga. Kamu salah. Hari ini aku datang ke sini bukan untuk membawamu pulang. Bawa aku ke lokasi konstruksi. Kamu tidak ada kerjanya. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana ayahmu menghasilkan uang sekolahmu? Ayahku, bos, dia tidak ada di sini. Dia setiap hari sangat sibuk. Aku bahkan tidak bisa bertemu. Bagaimana mungkin dia bisa berada di lokasi konstruksi? Jujur saja, Tono, aku cukup mengagumimu. Seorang bos besar juga bisa menurunkan harga diri dan memindahkan batu bata bersama kami. Bos apaan? Aku sudah bangkrut. Anakku harus ujian masuk perguruan tinggi. Ini semua butuh uang. Memikirkan ini Kerja sajalah, tidak perlu memikirkan harga diri. Perusahaan ayahmu sebenarnya sudah lama bangkrut. Dia tidak ingin kamu tahu, takut kamu stres. Dia demi kamu rela menanggung apapun. Kamu masih bisa dengan tenang bilang kamu tidak ingin kuliah. Kamu juga jangan bilang begitu. Setelah anakmu berhasil masuk universitas, kamu akan baik-baik saja. Aku tidak mengharapkan dia menjadi hebat. Aku hanya ingin memberikan apa yang bisa kuberikan. Kuberikan semuanya. Budina, aku ingin kuliah. Bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Ayo pergi. Belajar butuh proses, nggak ada yang instan. Kamu agak lelet, wajar saja jika tidak terlihat peningkatannya. Beberapa waktu ini harus konsisten. Selama kamu konsisten, pasti akan terlihat hasilnya. Mari kita sama-sama berusaha. Tidak apa-apa, kali ini hanya ujian simulasi. Masih ada lain kali. Ayah, nilaiku meningkat sebanyak 40 poin, masuk dalam 100 besar. Astaga, bikin aku kaget saja kamu ini. Aku sudah bilang kan, anak kita begitu cakap. Pulang ke rumah, ayah buatkan daging panggang kesukaanmu. Daging panggang buatan ayah tidak enak, boleh tidak kita makan di luar? Dasar anak nakal, beraninya kamu menghina kalian ayahmu ya? Iya, aku makan. Kuliah, dulunya impian itu sangat jauh dari jangkauanku. Sekarang terasa semakin dekat.